Hai, kembali lagi dengan aku. Di video yang ketiga ini kita akan bahas operator, yaitu alat untuk melakukan operasi pada variabel atau nilai. Ada 4 jenis operator, yaitu aritmatika, logika, comparison, dan precedence. Yang pertama, operator aritmatika yang berfungsi untuk operasi matematika. Simbolnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang terakhir ada persen. Selanjutnya, operator comparison ada double sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kemudian ada logika, and, or, dan not. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, aku mencontohkan A sama dengan 10 dan B sama dengan 3. Selanjutnya ketik print dalam kurung. Nah, di situ ada variabelnya ada 2 ya, A dan B. Kemudian dalam kurung isi variabel yang mau kalian hitung, A plus B. Nah, ketika kalian klik run muncul hasilnya 13. Benar ya, karena 10 ditambah 3 hasilnya 13. Kemudian print A min B, print A kali B, print A dibagi B ya. Untuk simbol garis miring 1 itu pembagian dengan hasil yang bisa desimal. A double garis miring B itu untuk pembagian yang hasilnya nanti itu nggak bisa desimal, jadi dia dibulatkan ke bawah. Selanjutnya A persen B. Nah, di sini bisa kalian lihat ya hasilnya. A ditambah B hasilnya 13, A min B hasilnya 7, karena 10 min 3 hasilnya 7, kemudian 10 kali 3 hasilnya 30, 10 dibagi 3 hasilnya 3,3333. Jadi kalau untuk garis miring 1 dia pembagian dengan hasil yang bisa desimal. Untuk garis miring 2 hasilnya tidak bisa desimal, jadi dia dibulatkan ke bawah, makanya di situ hasilnya 3. Selanjutnya 10 persen 3, kenapa hasil 1? Karena yang ditampilkan adalah sisanya, sisa dari hasil pembagian yang bukan desimal. Selanjutnya ada operator comparison dan logika. Operator comparison sendiri simbolnya double sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Untuk operator perbandingan dan logika hasilnya hanya ada true dan false. Langsung aja kita ke contohnya. Bisa langsung kalian lihat hasilnya. A lebih besar dari B itu benar karena 10 lebih besar dari 3. A lebih kecil dari B itu salah karena 10 tidak lebih kecil dari 3. A lebih besar sama dengan B benar, A lebih kecil sama dengan B salah. A sama dengan B itu salah karena 10 bukan sama dengan 3. A tidak sama dengan B itu benar karena 10 tidak sama dengan 3. Selanjutnya operator logika. Hanya ada 3 macam, and, or, dan not. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit untuk ketentuan and, or, dan not. Pertama kita buat tabelnya dulu ya. Nah, ketika true bertemu dengan true maka hasilnya true untuk yang and. Nah, tapi ketika false bertemu true atau true bertemu false itu dia hasilnya false. True bertemu false ini juga hasilnya false. False bertemu false hasilnya false. Jadi untuk and dia hanya butuh true bertemu dengan true supaya dia menjadi true. Sisanya ketika ada satu false atau keduanya false maka dia hasilnya false. Nah, selanjutnya untuk yang or dia kebalikannya dari and. Jadi ketika dia true bertemu true hasilnya true. False bertemu true hasilnya true. False bertemu true hasilnya true. False bertemu false hasilnya false. Dia harus keduanya false baru dia akan menghasilkan false. Ketika ada true di keduanya atau salah satunya maka dia hasilnya akan true. Kebalikan dengan yang and. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke contohnya. Nilai sama dengan 80, absen sama dengan 90. Nah, ketika kita membuat pernyataan nilai lebih besar sama dengan dari 75 dan absen lebih besar sama dengan dari 80. Nah, ketika kita jalankan hasilnya true ya. Kenapa? Karena 80 itu dia lebih besar dari 75 dan 90 juga lebih besar dari 80. Keduanya true, maka hasilnya true. Selanjutnya untuk yang ketentuan or, nilai lebih besar sama dengan dari 75 or absen lebih besar sama dengan dari
muncul hasilnya true. Kenapa? Karena 80 lebih besar sama dengan dari 75 dan 90 lebih besar sama dengan dari 80 itu benar ya, sama-sama benar, jadi hasilnya benar. Kita coba jika mengganti operator jadi nilai lebih kecil daripada 75 atau absen lebih kecil dari 80. Nah, ketika kita jalankan false ya, karena kedua pernyataan ini salah, maka hasilnya false. Selanjutnya kita buat contoh yang not nilai lebih besar dari 70. Ketika dijalankan hasilnya false karena nilai itu lebih besar dari 70, bukan nilai tidak lebih besar dari 70. Selanjutnya jika kita coba ubah operatornya jadi not nilai lebih kecil dari 75. Ketika dijalankan hasilnya true. Kenapa? Karena 80 tidak lebih kecil dari 75. Itu tadi pembahasan tentang operator. Di video selanjutnya kita akan belajar percabangan menggunakan if dan else, yaitu bagaimana program mengambil keputusan. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.